Om Swastiastu, nama saya adalah I Ketut Soekarta selaku Benesa Adat di Bayung Gede. Nama Bayung Gede dulunya dibilang Ayung Gede, tetapi setelah lama berkembang, Bayung Gede itu disebut Bayung Gede. Bayu artinya tenaga, gede adalah besar. Nah, itulah sebuah nama Bayung Gede. Kalau penduduk kami secara mayoritas adalah petani, penghasilannya dari kalau yang pokok kita rutin setiap tahun menanam padi gaga, yang tanaman lain sayur-sayuran itu banyak, dan tanaman kita mulai ke pohon jeruk. Jadi penghasilan kami ada di jeruk, ada di padi, ada di jagung, dan juga ada di sayur-sayuran. Kalau masuk ke rumah tradisional, dulunya semua rumah kami dari bambu. Atapnya dari bambu, dindingnya dari bambu, sakenya juga dari bambu, dinding daripada alasnya itu juga banyak yang dari bambu. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman, sekarang bambu itu sudah jauh ditinggalkan. Padahal bambu itu sangat murah dan tidak sampai beli, kita hanya cukup minta kepada tetangga. Itu bahan bakunya cukup mudah dan murah, sangat bermanfaat bagi kami. Kalau sejarah daripada hari-hari menggantung, alasan yang pertama adalah kami menganut ulu apat. Hari-hari itu tidak boleh dikubur di dalam pekarangan. Karena pada saat kami nanti menjadi Jerokobayan, itu kami akan nyungsung Ratu Pingit dan Ratu Bungsil. Itu sesunan kami yang kami pingitkan, itu akan disungsung di rumahnya Jerokobayan. Maka alasan itu semua, jadi ada sesunan-sesunan yang kita aturkan odalan, itu juga disungsung di rumah-rumah dane-dane Jeromangku. Jadi pekarangan itu sangat disterilkan dan tidak diperbolehkan hari-hari itu dikubur di dalam pekarangan karena itu dianggap suntake. Jadi setiap orang melahirkan wajib harus menggantung hari-harinya di setre hari-hari itu sendiri. Kalau proses upacara dari lahirnya bayi bersamaan dengan plasenta itu sendiri, proses secara upacaranya tidak ada. Cuman setelah bayi lahir dibarengi dengan plasenta itu dicuci dengan bersih sebersih mungkin, lalu dicarikan tempurung kelapa, dibelah menjadi dua, dan lalu setelahnya plasenta itu bersih, dimasukkan di dalam tempurung kelapa, lalu di atasnya ditaburi dengan sekam atau abu, lalu dikasih anget-anget, merica atau ketumbar, lalu dikasih tengah, dan dikasih sepit dari bambu, juga dikasih pisau dari bambu, dan langsung ditutup dengan tempurung kelapa. Di semua belahan kelapa itu diolesi dengan pamor, dengan tampak dara, lalu diikat dengan selang tabu yang tali dari bambu, lalu diikat dengan erat supaya tidak bocor. Setelah itu selesai, baru bapaknya membawa parang dan memakai pakaian adat, meletakkan hari-hari itu sendiri ke setre hari-hari. Setelah sampai di setre hari-hari itu sendiri, bapaknya menancap satu cabang pohon kayu buka. Setelah itu tertancap, lalu dia meletakkan parangnya lagi dan mengambil plasenta atau hari-hari itu sendiri dengan tangan kanan, lalu dia meletakkan dengan tangan kanan. Setelah selesai meletakkan itu, dia kembali, sebelum kembali dia mencari daun pakis atau paku, kalau istilah di Bayung Gede, nanti dibawa ke rumah, ditaruh di depan rumahnya. Paku itu adalah sebuah
tanda bahwa orang itu sedang melahirkan. Jadi orang-orang yang sebut tadi adalah Jero Kubayan, Peduluan saya 16. Itu pada saat kita melahirkan sebelum 12 hari, kalau anak pertama itu 1 bulan 7 hari, itu tidak boleh memasuki pekarangan orang yang melahirkan. Karena nanti akan dikenakan pesayutan. Jadi orang-orang itu, orang-orang yang sudah kita sucikan itu adalah Jero Kubayan, Peduluan saya 16, tidak boleh masuk ke areal pekarangan yang sudah melahirkan. Mesayut itu adalah upacara setiap orang yang sudah menjadi peduluan, kalau masuk ke areal orang yang sudah melahirkan atau orang yang meninggal, nanti dia harus diupacarai dengan upacara mesayut. Istilah di Bayung Gede, mesayut itu adalah mesapuh-sapuh. Nanti diproses upacara biar dia disucikan kembali, nantinya dia bisa mengikuti kegiatan upacara adat yang ada di pura. Semua hari-hari warga kami wajib menggantung hari-hari. Karena pada saat nanti ada upacara di masing-masing, baik pitrayatnya, manusiayatnya, dewayatnya. Nantinya pada saat diupasaksi oleh Jero Kubayan, itu wajib semua masyarakat kami hari-harinya harus digantung. Itu tidak memandang hari-harinya siapa. Itu bisa diletakkan di mana saja, di tempat areal setra hari-hari itu sendiri. Tidak ada pantangan bagi orang yang melahirkan si A dan si B, itu tidak ada pantangan. Lebih cenderung orang memilih menaruh hari-hari itu di tempatnya yang agak ramai. Karena kelak mitosnya setelahnya dia meletakkan hari-hari itu di tempat yang ramai, nanti pada saat dia dewasa, dia akan bisa berbaur dengan teman-temannya dan bisa bermasyarakat. Dan juga kalau meletakkan itu dengan tangan kiri, nanti kebiasaan bayi itu sendiri akan menjadi kidal. Itu dibilang mitos ya, tetapi yang kenyataan juga banyak. Kalau dikubur, mungkin nantinya pada saat di sana kan banyak buron atau binatang, mungkin itu akan diganggu karena tidak ada pengawasan. Tetapi kalau di rumah, kalau di desa-desa yang lain, kalau di rumahnya itu kan dijaga oleh yang pemilik rumahnya. Tetapi kalau di sana pertimbangannya digantung mungkin untuk menghindari bahwa tidak dijangkau oleh hewan-hewan buas. Tetapi memang itu tidak berbau. Sedangkan banyak anjing. Anjing kami sering ke sana, tetapi dia tidak mencium bau itu. Karena mungkin dia tidak berbau. Kalau berbau anjing kan paling cepat Kalau kejadian aneh menurut kami nggak ada. Karena di desa kami yaitu terkecuali dia melakukan sesuatu yang nggak seharusnya dia lakukan, mungkin ada orang yang mengalami. Tetapi kalau kita melakukan dengan biasa-biasa saja, tempat itu adalah biasa-biasa saja.